Om Swastiastu, selamat pagi Ibu dan rekan-rekan sekalian. Sebelum memulai presentasi ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu atas nama Komeng Ariyanawati dengan NIM 191301010 dari kelas 3B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode ilmiah dan pemikiran para tokohnya. Jadi, di sini saya akan membahas pemikiran dari dua tokoh terkenal ini, yaitu Karl Popper dan Thomas Kuhn. Pertama, kita akan membahas mengenai metode ilmiah Popper. Metode ilmiah Popper didasari atas dua asas. Yang pertama, penyelidikan tidak boleh dimulai dengan usaha observasi yang tidak memihak, tetapi justru harus fokus pada satu persoalan. Peneliti harus bertanya apa masalahnya. Kemudian asas yang kedua, usaha untuk menemukan suatu solusi atau solusi terbaiki tidak boleh merupakan usaha hati-hati untuk berpegang pada fakta, tetapi harus menggunakan usaha untuk menggabungkan dengan yang berani kritisisme yang tajam. Kedua asas ini berasal dari pandangan Popper mengenai hakikat belajar, terutama hakikat berpikir kreatif. Hal ini karena sebenarnya kita melakukan proses belajar dengan cara menduga dan menolak untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari suatu persoalan. Mencapai kemajuan belajar adalah dengan memfokuskan dan mengartikulasikan persoalan dengan memprediksi solusi dengan cara yang berani dan imajinatif, serta dengan menilai solusi yang ditawarkan secara kritis. Nah, arti penting pembuktian secara empiris didasari dari dua asas ini, yaitu menjelaskan secara benar pengalaman kita di dunia ini, dan terhadap hasil observasi dan eksperimen yang paling kuat dari suatu teori yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu terletak dalam pertentangannya dengan apa yang kita alami atau hasil eksperimen kita. Karena kritis, sistematis, dan kuat dari dugaan kita memiliki peran yang para ilmuwan harus selalu berusaha untuk meletakkan teori mereka dalam suatu bentuk yang dapat diuji. Nah, menurut Popper, ia mencirikan teori metode ilmiahnya sebagai berikut. Teori metode selama berjalan di luar analisis logis tentang hubungan di antara pernyataan ilmiah berkaitan dengan pilihan metode yang jelas, kaidah metodologis sangatlah berbeda dari kaidah yang biasanya disebut logis. Nah, selanjutnya Popper akan menjelaskan pada akhirnya kita akan menilai sistem aturan metodologis dengan mempertanyakan apakah sistem aturan itu akan membantu kita? Apakah sistem aturan itu dapat diterapkan tanpa menimbulkan inkonsistensi? Kemudian, apakah kita benar-benar membutuhkannya? Setelah kita menilai aturan metodologis sebagai penunjuk praktis yang dapat dinilai dari kegunaannya, maka hukum alam termasuk hukum manusia menjadi relevan untuk menilai mana metodologis yang baik dan mana metodologis yang buruk. Misalnya, suatu aturan yang merekomendasikan prosedur yang mustahil secara fisik dan fisiologis bukanlah aturan yang berguna. Kedua, menganjurkan kombinasi antara dugaan-dugaan yang berani dan kritisisme yang tajam akan berguna jika kita benar-benar belajar dengan menduga dan menolak. Nah, kemudian Popper mengembangkan teori pengetahuan yang mendasari sikap positif ke arah penolakan ini memiliki dua aspek, yaitu yang pertama, pelarangan untuk menghindari penolakan, dan yang kedua, rekomendasi untuk belajar sebanyak mungkin dari penolakan. Dengan belajar dari penolakan, kita akan berusaha untuk mendalami permasalahan yang ditolak itu. Sebagaimana pepatah yang mengatakan, pengalaman adalah guru yang terbaik, maka untuk belajar dari kesalahan merupakan langkah awal untuk menuju kebaikan dan kesempurnaan. Popper mengkonstruksi argumen yang menghubungkan teorinya tentang eksperimen dengan kriteria demokrasi. Ia menjelaskan bahwa penerimaan terhadap pernyataan dasar bisa dilakukan sesuai dengan aturan. Kemudian, Popper mengatakan bahwa arti khusus dari pernyataan-pernyataan dasar ini adalah aturan di mana kita tidak boleh menerima pernyataan-pernyataan dasar yang tersesat, atau yakni pernyataan yang tidak terkait secara logis, tapi kita harus menerima pernyataan-pernyataan dasar selama mereka dapat membuktikan teorinya. Popper menggambarkan posisi suatu teori dalam penelitian sebagai suatu dugaan yang berani dan sangat imajinatif, dan secara hati-hati dan bijaksana dikontrol oleh pembuktian. Metode penelitian tidak ditujukan untuk mempertahankan teori-teori ini. Baliknya, ia mencoba untuk meruntuhkan.
Dengan menggunakan semua senjata logis, matematis, dan teknis, ia mencoba membuktikan bahwa teori-teorinya adalah salah. Dengan demikian, ia dapat mengemukakan teori-teori lain sebagai gantinya. Artinya, menurut Popper, inti metode ilmiah terletak pada penyelidikan yang mengkombinasikan teori-teori yang berani dengan kritisisme yang tajam dari teori-teori itu. Kita tidak boleh menerima atau menolak satu teori dengan begitu saja tanpa suatu pemikiran yang cermat. Nah, demikianlah mengenai metode ilmiah Popper. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode ilmiah Thomas Kuhn. Thomas Kuhn ialah seorang filsuf sains yang menekankan pentingnya sejarah sains dalam perkembangan sains. Dengan sejarah sains, ilmuwan akan memahami kenyataan dan aktivitas sains sesungguhnya. Namun demikian, ia tidak sependapat dengan pandangan yang menyatakan bahwa perkembangan sains itu bersifat revolusioner. Dalam arti perkembangan sains itu bersifat akumulatif. Karena hal ini terjadi karena bagi Kuhn, perkembangan itu tidak bersifat sinambung antara teori satu dengan teori lainnya tidak dapat diperbandingkan. Sebaliknya, Kuhn berpendapat perkembangan sains itu bersifat revolusioner. Karena bagi Kuhn, sejarah itu tidak bersifat sinambung dan sains ditandai dengan lompatan-lompatan revolusi ilmiah. Nah, revolusi ilmiah adalah proses pelarian dari paradigma lama ke paradigma baru. Dengan perubahan paradigma ini, cara pandang ilmuwan dalam menentukan masalah, menentukan metode dan teknik, dan penarikan kesimpulan terhadap kenyataan alam akan berbeda dari sebelumnya. Revolusi terjadi karena adanya persepsi ilmuwan terhadap kekurangan paradigma yang dianutnya dalam memecahkan masalah realitas alam. Semula, ilmu menggunakan paradigma tertentu yang diyakini dapat membantu memecahkan masalah alamnya. Saat ini, ilmuwan menjadikan paradigma menjadi pedoman dalam melakukan aktivitas ilmiahnya. Kemudian, proses evolusi intelektual dan sains menurut Kuhn bersifat revolusioner. Revolusi ilmiah merupakan proses pelarian dari paradigma lama ke paradigma baru dalam diri ilmuwan, dan proses terjadinya revolusi ilmiah bermula dari digunakannya suatu paradigma dalam masa sains normal. Nah, namun dalam kenyataannya dan dalam perkembangannya terdapat anomali yang merupakan kesenjangan antara paradigma yang berlaku dan fenomena. Dan dengan menumpuknya anomali, timbul krisis yang menyebabkan para ilmuwan meninggalkan paradigma lama dan menggunakan paradigma baru yang dapat membantu aktivitas yang lebih memadai dari paradigma yang sebelumnya, serta yang disepakati oleh para ilmuwan. Nah, sekian penjelasan saya mengenai metode ilmiah serta pemikiran para ahli. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucap Om Sati Sati Santi Om. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata.